Mengurutkan data di Excel. Nah, di sini saya misalkan memiliki nama-nama kecamatan dan kita akan urutkan secara ascending maupun descending ya. Nah, caranya yang paling cepat adalah dengan fitur sort ya. Jadi kita blok aja datanya sampai dengan selesai sampai ini ya. Jadi datanya diblok semua. Langkah berikutnya kalian pergi ke menu data, kemudian di sini kita langsung aja pilih sort A to Z ya. Jadi klik saja seperti ini. Ini sudah diurutkan dari A sampai dengan terakhir Z ya. Z itu berarti di sini tidak ada nama kecamatan dari huruf Z, maka di sini yang terakhir adalah Talaga gitu ya. Jadi dimulai A, B, C dan seterusnya sampai terakhir seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan ingin dari mulai terakhir dulu, kalian dari menu data kemudian pilih Z to A. Jadi klik saja seperti ini, maka dia yang terakhir dulu, kemudian sampai yang huruf A awal gitu ya. Oke, kita undo dulu seperti kayak gini. Gimana caranya kalau misalkan dengan formula ya. Jadi dengan formula itu kita akan kombinasikan beberapa formula. Nah, untuk formula mengurutkan data di Excel 2016 itu cukup panjang, lumayan. Jadi ada kombinasi beberapa formula ya. Jadi yang pertama kita menggunakan rumus indeks ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita ambil datanya yaitu dari sini sampai dengan terakhir seperti kayak gini. Kemudian kalau sudah kayak gini tinggal tekan F4 untuk menguncinya atau Fn F4 di laptop kalian ya. Lalu kalau sudah kayak gini kita temukan dulu untuk row-nya supaya dinamis. Row number-nya itu dengan fungsi match. Ya, ini match sudah pernah saya bahas ya. Kemudian match yang di sini kita ambil row ya. Jadi kita ambil row dengan match itu lookup value-nya dengan fungsi row supaya nanti dinamis juga. Jadi kita pilih atau tuliskan rumus row seperti kayak gini. Kemudian datanya kita ambil baris yang ini sampai dengan yang terakhir kayak gini ya. Oke, kalau sudah kayak gini kita kurangin dengan row ya. Di sini kita tulis lagi rumus row. Kenapa dikurangi? Ini kan row dari sini adalah 3 gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan ini B3, jadi row B3 sini. Nah, supaya nanti 2 berarti nanti kita supaya nanti 3 kita tambahkan dengan 1 ya. Jadi di sini kan baris ketiga gitu ya. Jadi row B3 kemudian row B3 itu adalah baris ketiga. Kalau misalkan kita tambahkan 1 berarti nanti keempat ke sini ya. Oke, setelah ini titik koma lagi. Selain titik koma lalu kita tambahkan untuk lookup array-nya dengan fungsi count if. Nah, ini ada count if. Kemudian kita ambil datanya dari sini sampai dengan terakhir. Oke, seperti ini. Lalu kita kunci dengan F4. Ya, tombol F4 ya. Lalu setelah ini kita tulis kriterianya. Kriterianya itu adalah kurang dari data yang ada di B3 ya. Tapi kita tambahkan dengan karakter N dulu. N. Kemudian data B3 sampai B28 ya, sampai terakhir di sini sampai terakhir ya, semua data gitu. Oke, kalau sudah kayak gini kita kunci lagi dengan F4 seperti kayak gini, kemudian kita tutup kurung. Nah, ini kan kriteria ya. Setelah ini kita tambahkan dengan 1 guys. Tambahkan dengan 1 kemudian titik koma. Setelah ini adalah kriterianya adalah 0. Oke. Lalu tutup kurung 2 kali. Setelah ini kalian bisa tekan Ctrl Shift Enter. Kemudian kita yes. Nah, ini ada Sindangwangi ya. Oke, ini sebenarnya kita coba dengan semua. Jadi kita blok aja semua seperti kayak gini. Kemudian tekan F2 lalu tekan Ctrl Shift Enter. Oke, ini ada kesalahan di sini, ada NA, ini array-nya tidak nampak ya. Jadi kita edit lagi dengan menekan F2 seperti kayak gini. Ini ada kesalahan di sini ya guys. Di sini adalah harusnya ini tanda petiknya tidak kosong. Jadi tanda petiknya adalah karakter kurang dari gitu kan. Kita tutup tanda petiknya dan kita tambahkan dengan karakter N ya, supaya nanti kriterianya adalah dari B3 dari sampai B28 satu rank gitu kan. Oke, kalau sudah kayak gini tekan Ctrl Shift lalu Enter. Nah, seperti ini hasilnya guys. Jadi ini akan diurutkan sesuai dengan abjad dari A sampai dengan Z, sama dengan tadi dengan cara sort ya. Tapi di sini dengan formula. Nah, ini kenapa ini ribet ya gitu kan, ada yang bilang ribet, ini dengan formulanya panjang banget. Tapi di sini ada kelebihan dan kekurangan. Jadi tergantung kebutuhan saja. Kalau misalkan ingin dengan formula itu berarti tanpa sort lagi kalian ya. Jadi kalau misalkan ada ganti di sini, ada nama kecamatan yang ganti, maka dia akan mengurutkan otomatis. Misalkan nama kecamatannya adalah Jipo, misalkan nama kecamatan adalah Jipo.
kalian tekan enter maka dia akan berurut secara otomatis JIPO itu di terakhir gitu kan. Nah seperti itu ya, kita undo lagi. Ini kelebihan dari rumus dengan short ini ya untuk mengurutkan data. Tapi kalau misalkan dengan cara tadi, dengan dari menu data kemudian kita pilih short ascending, maka kalian harus short lagi gitu ya. Nah itu sesuaikan saja dengan kebutuhan. Apakah kalian butuh dengan menggunakan formula ataupun dengan fasilitas short yang ada di Excel ini ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, demikian video kali ini. Moga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dan assalamualaikum.